Terima kasih Anda masih menyaksikan kabar utama. Pemirsa, kami akan melanjutkan perbincangan dengan Ibu Dina Sulaiman mengenai serangan antara Israel dan juga Iran ya Bu ya. Bu, tadi mengenai pertanyaan sebelum komersial break, jika apabila nantinya Amerika Serikat ini ikut membantu Israel memerangi Iran ya Bu, bagaimana dengan proksi Iran sendiri Bu? Ya, ketika memang Amerika Serikat betul-betul melakukan tindakan irasional ya, kalau perhitungan rasional dia nggak akan melibatkan karena cost-nya terlalu tinggi. Tapi kalau Trump yang memang sulit diduga ini gitu mengambil keputusan yang irasional dan menyerang Iran, Iran sendiri sudah punya skenario. Yang pertama yang disampaikan oleh para elit Iran ya, yang pertama akan menutup Selat Hormuz. Dan kita tahu hampir sepertiga suplai minyak dan gas dunia lewat sana. Artinya itu merugikan semua pihak. Kita bisa mungkin menghadapi resesi ekonomi ya, karena harga minyak dan gas akan naik. Dan kemudian juga Iran juga mengancam akan menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di negara-negara Teluk. Nah, serangan ini juga sangat mungkin dibantu oleh teman-temannya Iran ya, misalnya Ansarullah Yaman yang selama ini juga memang sudah mengirim rudal juga ke arah Israel dari Laut Merah ya, dari Yaman di bawah. Kemudian ada juga milisi Hizbullah yang juga siap juga untuk membantu. Lalu kalau di Irak ada yang sudah menyatakan siap membantu, itu namanya milisi Islamic Resistance of Iraq. Dan kita tahu di Irak juga ada beberapa pangkalan militernya Amerika juga. Jadi sasaran pertamanya adalah pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Irak. Jadi sebenarnya dari sisi ini buat Amerika justru sangat membahayakan mereka sendiri ya kalau memang memutuskan untuk menyerang Iran. Ya Ibu, ini apabila tadi Israel merasa sudah sangat terdesak Bu, apakah opsi nuklir ini nantinya akan bisa dikeluarkan Bu? Ya, senjata nuklir itu sebenarnya deterrence ya, hanya untuk berjaga-jaga, hanya untuk menakut-nakuti ya. Karena resikonya besar sekali kalau betul-betul dipakai. Kalau betul-betul misalnya Israel menggunakan senjata nuklir itu, saya nggak bisa bayangkan itu kemarahan dunia akan luar biasa. Karena senjata nuklir kita tahu akan menghancurkan semuanya. Jadi beda dengan senjata konvensional kan gitu. Nah, sementara dari pihak Iran sendiri itu memang laporan dari IAEA itu mengatakan nggak ada senjata nuklir itu. Iran sama sekali tidak membuat senjata nuklir. Sehingga sekarang pertanyaannya, apakah Israel akan memakai atau enggak? Saya pikir mudah-mudahan tidak ya. Tapi itu kalau sampai menggunakan itu berarti betul-betul keputusan yang sangat irasional gitu ya. Karena dampaknya besar sekali. Oke, Bu, ini jika kita lihat bagaimana kalau kita bicara soal Rusia dan Cina, Bu, karena kabarnya kan memang si Jinping dan juga Putin sudah ada komunikasi mungkin, Bu. Nah, faktor Rusia dan Cina ini juga perlu dipertimbangkan ya dari sisi apakah Amerika akan menyerang apa enggak. Karena Rusia dan Cina itu sangat berkepentingan juga dengan situasi saat ini supaya tidak terjadi perang regional ya. Karena tadi itu China sangat tergantung dari suplai minyak dan gas dari Timur Tengah. Kalau Selat Hormuz ditutup, dia akan kesulitan. Kemudian Rusia juga nggak ingin kehilangan hegemoninya juga di Timur Tengah setelah Suriah lepas. Nah, artinya mereka akan mengupayakan segala macam cara yang bisa untuk menahan Amerika Serikat agar tidak menyerang Iran. Tapi kalau seandainya betul-betul menyerang, saya pikir Rusia dan Cina akan membantu Iran gitu, tapi mungkin tidak terlibat perang langsung, melainkan bantuan-bantuan logistik. Ya. Oke, baik Bu. Ini jadi untuk mempertegas kembali bagaimana nantinya proksi Iran, tapi jangan dijawab kembali Bu. Kita akan kembali usai jeda pariwara berikut, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan kabar utama. Pemirsa, kami akan melanjutkan dialog dengan Ibu Dina. Dah, Bu Dina, ini tadi sebelum komersial break tadi sudah saya tanyakan kembali mengenai kejelasan bagaimana proksi Iran nantinya, Bu. Ya, yang sering diistilahkan proksi itu kan ada beberapa ya, ada yang di Irak, kemudian ada yang di Lebanon, Hizbullah, dan Ansarullah Yaman ya. Nah, ketiga ini apakah akan bergerak untuk membantu Iran seandainya betul-betul Iran diserang oleh Amerika Serikat? Dari pernyataan yang keluar secara memang sudah disampaikan gitu, iya mereka akan memberikan bantuan. Nah, sekarang bantuannya seperti apa? Kalau dari Yaman selama ini mereka sudah
menutup Laut Merah ya supaya tidak dilalui kapal-kapal yang akan membawa logistik ke Israel. Kemudian juga dari Yaman itu mereka juga punya cadangan rudal yang bisa mencapai Israel dan itu sudah dilakukan selama ini. Dan kemudian kalau Hizbullah di Lebanon Selatan itu kan berdekatan banget dengan Israel, memang berbatasan darat. Jadi mereka akan mengintensifkan serangannya justru malah ke Israelnya. Nah kalau Irak, nah ini di sini titik lemahnya Amerika sebenarnya karena pasukan Amerika Serikat itu banyak yang ditugaskan di Irak dan di Suriah, sehingga milisi di Irak ini, Islamic Resistance of Iraq ini sangat mudah buat mereka untuk melakukan serangan ke ke serdadu Amerika Serikat yang ada di Irak maupun di Suriah. Nah, saya pikir Amerika pasti akan memperhitungkan resiko-resiko ini, sehingga ini salah satu pertimbangan kuat bagi pihak-pihak di Amerika Serikat sendiri yang menentang keterlibatan mereka di Iran. Oke. Bu, ini menurut analisis Ibu nih, kedepannya akan seperti apa Bu? Antara serangan Israel ke Iran, kemudian serangan sebaliknya, nantinya kedepannya akan seperti apa Bu kira-kira? Kalau tidak ada campur tangan Amerika Serikat gitu ya, kalau Israel dibiarkan sendirian saja, saya pikir dalam waktu dekat Israel akan menyatakan kalah atau akan meminta gencatan senjata. Nah, masalahnya ketika ada pihak yang posisinya lebih lemah meminta gencatan senjata, pasti yang lebih kuat akan memberikan syarat. Oke, kita berhenti berperang, tapi syaratnya apa? Nah, syarat yang hampir pasti diberikan oleh Iran karena memang sebenarnya akar persatuan dua negara itu adalah Palestina sebenarnya, bukan masalah nuklir. Meskipun kata Netanyahu, oh ini kami menyerang preemptive strike karena ada bom nuklirnya Iran, itu sebenarnya alasan saja, tapi alasannya sebenarnya di Palestina. Nah, saya pikir Iran akan memberikan syarat, oke, gencatan senjata, berhenti berperang asal Israel keluar dari Gaza, keluar dari tepi barat. Dan itu sesuai dengan vonis ICJ juga di tahun 2024 yang menyatakan Israel tidak sah berada di tepi barat dan memblokade jalur Gaza, harus keluar dari sana dan memberikan ganti rugi kepada orang-orang Palestina atas kerugian yang sudah ditimbulkan oleh Israel selama ini. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Dina Sulaiman atas pengetahuannya dan juga sharing-sharing beserta dialognya di Kabar Utama. Terima kasih banyak Bu, selamat beristirahat kembali setelah ini. Ya, sama-sama, terima kasih.